tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2263-2265 Bab 2263 7 in and 7 out. Pemimpin klan Julu yang berhadapan adalah Sub Seintier, rusa raksasa bertanduk pedang. Seluruh tubuhnya berwarna putih salju, dan tanduk di atas kepala seperti dua parang tajam, bersinar dan panjang 3000 meter. Tidak lebih lemah dari banteng gila bermata hitam di sisi yang berlawanan. Para penggarap iblis lain dari klan Julu juga berubah menjadi tubuh mereka. Iblis klan Julu mengikuti perintah, bunuh aku, bunuh ternak dan hewan klan iblis ini. Rusa raksasa bertanduk mengucapkan teriakan keras, dan semua mata iblis yang memperbaiki suku rusa besar dipenuhi dengan kebencian, dan mereka bergegas menuju perbaikan iblis dari suku iblis banteng juga. Metode serangan kedua belah pihak relatif primitif, tabrakan. Bum bum bum. Serangkaian suara keras yang menghancurkan bumi datang, sekelompok rusa raksasa dan sekelompok banteng bertabrakan, angin kencang menyapu sekeliling, dan badai debu meletus di daerah ratusan mil. Batu besar tempat Landen Sen dan monster-monster klan kera besar bersembunyi hancur oleh angin, memperlihatkan lokasi mereka. Namun, Bull Demon Rache dan Julu Rache yang bertarung sampai mati tidak bisa memperhatikan jarak. Klan Iblis Banteng memiliki keunggulan absolut dalam jumlah pembudidaya iblis, sejauh kekuatan satu individu, kultivator iblis klan Banteng juga memiliki sedikit keuntungan. Dalam gelombang dampak tadi, 8 pembudidaya iblis dari klan Julu terbunuh di tempat, dan hanya 2 pembudidaya iblis dari klan Setan Niu yang terbunuh. Rusa raksasa dengan tanduk pisau, dipimpin oleh klan Julu, juga terluka parah oleh sapi gila bermata hitam dan berlumuran darah. Lu Gao, Lao Su menasihatimu untuk membiarkan timmu menyerah dan menyerah. Dengan patuh menyerahkan perintah primordial dan memberitahuku lokasi kotak harta. Ketika komandan ini bahagia, dia mungkin meninggalkanmu seluruh tubuh. Sapi gila bermata hitam itu mengejek. Tahu, mimpi. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu kembali. Rusa raksasa bertanduk mengeluarkan raungan marah, dan tanduk di atas kepalanya melepaskan cahaya putih Seng Ruo Liang, dan menabrak sapi gila bermata hitam dengan semua kekuatannya. Persetan denganmu, ini adalah peringkat kedua suci, dan berani mengatakan kata-kata besar seperti itu kepada Lao Su. Bunuh kamu dulu, dan aku perlahan akan mencari jiwamu. Banteng gila bermata hitam mengeluarkan raungan menghina, dan tanduk hitam di atas kepalanya melepaskan cahaya hitam yang kuat, dan seluruh tubuh ditutupi dengan lapisan angin hitam, dan berjuang untuk memukul rusa raksasa dengan tanduk. Ledakan. Tanduk hitam dan tanduk putih saling bertabrakan, membuat suara keras seperti bumi dan bumi, tanah runtuh dan badai pasir pecah. Setelah kedua belah pihak berdiri di jalan buntu untuk sesaat, cahaya hitam masih menekan cahaya putih, dan rusa raksasa bertanduk besar telah terlempar ke udara, dan mulutnya begitu berdarah. Berbeda dengan rusa raksasa bertanduk dari peringkat suci kedua, sapi gila bermata hitam adalah binatang roh kudus yang nyata, meskipun ia menempati urutan terbawah di antara binatang roh kudus. Mengaum. Sapi gila bermata hitam bergegas maju dan memukul lagi, dan tanduk hitam yang tajam menusuk ke dada dan perut rusa raksasa dengan tanduk. Puff. 2 lubang darah besar ditinju di dada dan perut rusa raksasa dengan tanduk pisau, dan darah memercik seperti air mancur. Jantung rusa raksasa bertanduk ini telah ditusuk dan menderita luka fatal, jatuh ke kerikil dengan ledakan, mengguncang seluruh, dan darah menodai kerikil di sekitarnya merah. Tidak. Tuan Lu Gao. Melihat bahwa pemimpin itu terluka parah, para penggarap iblis yang tersisa dari klan Julu meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Lu Gao, salahkan kamu Julu klan karena merebut orde primordial ilahi milik klan iblis Niu kita dan mengumumkannya kepada publik. Yang lemah adalah yang lemah. Sebelum kamu mati, biarkan ini memimpin pencarian jiwa. Sapi gila bermata hitam tertawa liar dan mendekati rusa raksasa dengan tanduk langkah demi langkah. Rusa raksasa bertanduk pedang di puncak Void Refining ini memiliki vitalitas yang sangat kuat, tidak mati untuk sementara waktu, tetapi napasnya melemah dengan cepat. Sebelum mati, mata rusa raksasa bertanduk penuh dengan keengganan dan kebencian yang ekstrim. Ketika sapi gila bermata hitam mendekati rusa raksasa dengan tanduk, raungan tiba-tiba datang dari kejauhan. Ada bayangan merah api besar di sisi selatan pasir, yang bergegas menuju sisi ini, kecepatannya sangat cepat. Hah, ada apa? Banteng gila bermata hitam mengerutkan kening, dan perbaikan setan dari banteng dan iblis juga terkejut oleh bayangan merah yang tiba-tiba menyala. Bayangan merah berapi-api yang bergegas liar bukan orang lain, itu adalah Landen Sen yang telah berubah menjadi Raja Iblis Scarlet Bull. Tabrakan Eklipse. Dalam perjalanan, Raja Iblis mata merah bermata-mata marah dan menunjukkan tabrakan gerhana, vena-vena biru di sekujur tubuhnya keras, otot-ototnya menggembung, dan sejumlah besar 9 dewa api bara menyembur keluar dari sisik, membentuk badai api. The Red Eyed Bull Demon King seperti meteorit raksasa yang dikelilingi oleh api, penuh dengan kekuatan ledakan yang ekstrim, dan menabrak banteng gila bermata hitam. Momentum itu, seperti langit dan bumi, tsunami dan tanah longsor.
mendesis. Sapi gila bermata hitam itu begitu ketakutan sehingga dia menghela napas dingin. Setelah melihat bayangan merah yang mendekat dengan cepat, dia tidak bisa membantu tetapi berseru, "Setan banteng mata merah." Penanam setan lainnya dari klan iblis Niu terkejut ketika mereka melihat ini. Hanya tuan muda dari klan iblis sapi yang memiliki darah iblis sapi bermata merah, tetapi tuan muda itu sudah mati. Siapakah iblis sapi bermata merah ini? Dalam sekejap mata, Red Eyed Bull Demon King sudah kurang dari 10.000 meter dari Black Eyed Mad Bull. Sapi gila bermata hitam telah merasakan niat membunuh mengerikan yang berasal dari Raja Iblis Sapi bermata merah yang menyerang. Matanya terbuka lebar, dia tidak bisa menghindarinya jika dia ingin menghindarinya. Dalam keputusasaan, banteng gila bermata hitam harus menggertakkan giginya, dan tanduk hitam di atas kepalanya melepaskan kekuatan penuh dan menabrak Raja Iblis banteng bermata merah dengan semua kekuatannya, berharap untuk menahan serangan lawan. Ledakan. Ada suara keras seperti gunung dan retakan, dan Raja Iblis bermata merah dan banteng gila bermata hitam bertabrakan. Sapi gila bermata hitam yang malang itu sangat meremehkan kekuatan Crimson Eyed Bull Demon. Saat tanduk hitam di kepalanya mengenai tanduk emas Crimson Eyed Bull Demon, itu rusak. Kepala, leher, tubuh, dada, dan perut ditembus oleh kekuatan mengerikan yang dibawa oleh tanduk emas. Sapi gila bermata hitam besar, di bawah pengaruh Raja Setan Merah bermata merah, terbang berkeliling, berubah menjadi sampah yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar gumpalan darah dan daging tercecer. Demon Red Eyed Bull menghancurkan Black Bull Eyed Mad menjadi tumpukan daging cincang, dan yang terakhir dibunuh di tempat. Banteng setan klan iblis Siu sangat ketakutan, Raja Iblis bermata merah Scarlet terus berjalan, memukuli banteng gila bermata hitam sampai mati, dan menabrak mereka lagi. Raja mata merah iblis-iblis masuk dan pergi keluar 7 dari sapi biadab. Dimanapun dia lewat, para pemburu iblis dari lomba setan banteng dipukuli sampai mati satu demi satu. Darah mengamuk, dan daging serta darahnya runtuh. Kultivator setan klan Julu yang masih hidup di sisi berlawanan tertegun, raksasa-raksasa yang sekarat dengan tanduk pisau bahkan berpikir dia telah melihat ilusi, dan bergumam pada dirinya sendiri, bunuh. Bunuh baik-baik, aku ingin memiliki NB ini. Nya. Setelah pembantaian Landen Sen, dalam sekejap mata, hanya ada kurang dari 10 pembudidaya iblis dari balap iblis banteng. Para pembudidaya iblis yang tersisa dari balap iblis-iblis takut oleh Scarlet Eyed Bull Iblis Raja Iblis dan melarikan diri di sekitar. Tidak mau lari. Selin Hua mendengus, dan setan Siu yang memimpin perlombaan kera besar bergegas mendekat, dan mengepung setan Siu dari balapan setan sapi yang berusaha melarikan diri. Huo Feng berubah. Selin Hua mengorbankan cincin abadi 9 istana dan meluncurkan serangan sengit pada perbaikan iblis Niu Mozu yang tersisa. Perbaikan setan klan kera raksasa juga mulai mengepung mereka perbaikan setan iblis banteng panik. Bab 2264 Little Princess of the Julu Clan. Di bawah pengepungan hampir 90 pembudidaya iblis dari klan kera besar, dalam waktu setengah menit, pembudidaya iblis yang tersisa dari klan iblis Niu semuanya dimusnahkan. Melihat bahwa semua penanam setan dari ras iblis Niu sudah mati, semua penanam setan dari klan Julu sangat bersemangat, tetapi pada saat yang sama mereka khawatir bahwa klan kera besar akan menyerang tanpa pandang bulu, dan mereka akan datang untuk membunuh mereka jika mereka dibunuh. Tanpa diduga, Tuan Landen Sen berkata, rekan-rekan Tao yang terkasih dari klan Julu, jangan panik, kami tidak bermaksud menjadi musuh Anda. Setelah berbicara, Landen Sen berubah kembali ke tubuhnya, datang ke rusa raksasa yang sekarat dengan tanduk, dan memeriksa cedera sisi lain. Bisakah kamu menyelamatkannya? Selin Hua juga mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Landen Sen mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Jantung telah ditembus dan terluka parah. Bahkan semangat Juang Sun Holiku terlalu lemah untuk pulih. Dengan nafas terakhir yang tersisa, rusa raksasa dengan tanduk pedang bergetar, teman-teman tahu. Tidak peduli siapa Anda, Lu Gao saya. Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah membunuh ternak dan setan ini. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh, teman-teman tidak perlu berterima kasih kepadaku, aku juga punya musuh dengan Niu Mozu. Aku adalah pemimpin klan kera besar, Landen Sen, dan langkahku barusan bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi keluhan pribadiku. Oke, aku mengerti. Aku mendengar bahwa perbaikan setan klan kera raksasa membuat janji yang berat, aku ingin membuat kesepakatan dengan sesama Taois, kata Dalululu lemah. Kesepakatan apa? Tanya Landen Sen. Aku punya ordo primordial divine yang dapat diambil oleh sesama Taois. Juga, aku tahu beberapa rahasia di alam fantasi primordial, dan sesama Taois dapat mencari jiwaku secara langsung, tetapi pada kondisi ini, aku berharap sesama Taois dapat para kultivator iblis dari klan kami bergabung dengan tim Anda, dan jika mereka selamat setelahnya, bawa mereka keluar dari alam fantasi primordial bersama-sama. Rusa raksasa dengan tanduk berkata dengan terengah-engah. Aku bisa menjanjikan ini padamu.
Pihak lain mengambil inisiatif untuk mencari jiwanya, dan sikap tulus Landon Sen juga cukup terharu. Selain itu, klan Julu tampaknya baik kepada kakak lelakinya yang mendalam. Satu hal lagi. Jika rekan Taois benar-benar menemukan buah keos sesuai dengan petunjuk setelah mencari jiwa, saya berharap rekan Daois dapat mengatakan beberapa kata di depan leluhur agung klan kera besar, dan biarkan para tetua memberi kita pandangan yang baik pada klan Julu kita. Rusa raksasa bertanduk pisau menelan nafas terakhirnya dan berkata dengan suara serak. Oke, aku juga bisa menjanjikan ini padamu. Landon Sen menjawab dengan suara berat. Landon Sen juga tersentuh oleh fakta bahwa pihak lain begitu khawatir tentang naik turunnya rasnya sendiri. Terima kasih. Selagi aku masih bernafas, aku mengundang sesama Daois untuk mencari jiwaku dengan cepat. Rusa raksasa bertanduk itu tersenyum pada Landon Sen. Permisi. Landon Sen menggenggam tangannya dengan anggun, menekankan tangan kanannya pada kepala rusa raksasa yang berlumuran darah dengan tanduk pedang, dan melakukan teknik pencarian jiwa. Apa? Rusa raksasa bertanduk itu berteriak dengan keras dan serak, mengamuk di sekujur tubuhnya. Melihat kondisi mengerikan rusa raksasa dengan tanduk pedang, perbaikan setan klan rusa raksasa semua meneteskan air mata. Jika itu adalah kematian normal, masih ada kemungkinan kelahiran kembali. Tetapi jika teknik pencarian jiwa dilakukan oleh orang lain, itu berarti bahwa jiwa itu tersebar dan tidak akan pernah bisa melarikan diri ke dalam 6 reinkarnasi. Bajingan, berhenti. Seorang kultivator wanita dari klan Julu dengan tanduk putih di kepalanya tidak tahan, dia langsung menembakkan serangan api dingin ke Landon Sen dalam pencarian jiwa. Kamu ingin mati. Selin Hua mendengus dingin, melambaikan tangannya dan menembakkan api, yang menyelesaikan serangan lawan. Ketika Selin Hua hendak bergerak, Landon Sen melambaikan tangannya dan berkata, Selin Hua, lupakan saja. Aku berjanji pada rekan Tao ini untuk mengambil pembina monster dari klan Julu untuk meninggalkan alam fantasi primordial simen mungkin, dan jangan mempermalukan pihak lain. Selin Hua berhenti dan berdiri di samping Landon Sen. Jangan berpura-pura berada di sini, aku ingin membalas pemimpin Lu Gao. Kultivator wanita dari klan Julu ditutupi dengan air mata, dan dia tampaknya sedikit enggan, tetapi dia terjebak pada waktunya oleh para pemuja setan dari klan Julu. Putri kecil, jangan bersikap impulsif, ini adalah pilihan pemimpin Lu Gao. Ya, putri kecil, tenang. Dua yang lebih tua kultivator setan klan Julu buru-buru membujuknya. Kultivator perempuan yang mencoba menyerang Landon Sen sekarang sebenarnya adalah putri kecil dari klan Julu, bernama Sui Linglong, dan tubuhnya adalah binatang roh suci Sui Linglu. Sui Linglong menangis, dan akhirnya menyerah. Setelah pencarian jiwa selesai, Landon Sen meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika saya tidak mengambil gambar, Anda sudah lama meninggal untuk klan Julu. Anda begitu naif, Anda benar-benar tidak berharga untuk klan Julu. Putri, izinkan saya memberitahu Anda sepatah kata, dunia budidaya makhluk abadi menghormati kekuatan dan ingin klan Julu Anda mengambil inisiatif dan mengambil kekuatan yang sesuai. Tidak ada yang akan memberi Anda sedekah. Sebaliknya, saya sudah sangat sopan. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu akan menanggung risiko sendiri. Kamu. Sui Linglong mengertakkan gigi peraknya, dan kata-kata Landon Sen menusuk hatinya seperti jarum tajam, yang sangat menyakitkan. Klan Julu terlalu lemah. Ini kenyataan. Betapa memalukan bahwa Lu Gao menukar hidup mereka dengan Landon Sen untuk mencari jiwa mereka. Sebenarnya, dari perspektif Landon Sen tidak melakukan kesalahan. Dia mewakili seluruh keluarga kera besar, bukan individu. Teman-teman dari klan Julu, kamu akan dimasukkan dalam tim klan kera besar kita dan bertindak bersama, tetapi kamu harus mengikuti perintahku untuk tindakan di sepanjang jalan. Aku bisa menjaga ancaman yang aku temui di jalan. Kamu tidak bisa mengatasinya, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, apakah tidak apa-apa? Landon Sen melirik puluhan sisa perbaikan klan Julu klan, dan bertanya dengan keras. Tidak masalah. Terima kasih, Tao Lang Sen. Para pembudidaya iblis dari klan Julu merespons satu demi satu tanpa keberatan. Mereka juga tahu bahwa Landon Sen sudah sangat pandai berbicara dibandingkan dengan menemui pemimpin perbaikan setan dari ras lain. Sui Linglong hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju, dan mereka tidak punya pilihan sekarang. Setelah perjalanan ke alam fantasi primordial berakhir, aku akan pergi dengan Dalu yang masih hidup dari klan Julu. Semua orang akan beristirahat di sini sebentar sebelum mulai bertindak. Landon Sen memberi perintah. Ini baik. Para penggarap iblis dari klan Julu duduk di tanah satu demi satu dan mulai bermeditasi dan pulih. Landon Sen tidak menganggur, dan mulai memesan Grid Ape Rache untuk mengumpulkan piala dan cincin penyimpanan yang dijatuhkan oleh Bull Demon Rache. Dia dan Selin Hua tidak mengambil rampasan apapun, dan membagikan semua rampasan kepada pembudidaya setan klan kera raksasa. Langkah ini sangat meningkatkan perbaikan iblis klan kera besar ke arah Landon Sen. Sebelum mereka merasa bahwa Landon Sen adalah seorang biarawan manusia, dia patuh pada permukaan, tetapi dia masih sedikit menjijikkan di hatinya.
Tetapi setelah memasuki alam fantasi primordial, Landen Sen berulang kali memimpin mereka untuk mengatasi krisis besar, berulang kali menampilkan kekuatan gaib mereka, dan menunjukkan dominasi mereka, yang meyakinkan para pembudidaya setan kera-kera raksasa. Bahkan jika ada prasangka di hatinya, dia harus mengakui bahwa Landen Sen adalah pemimpin yang luar biasa. Bahkan Patriark Muda King Yu sangat marah dengan Landen Sen dan menemukan waktu untuk meminta maaf kepada Landen Sen. Lord Landen Sen, aku telah menyinggungmu sebelumnya, jangan mengingatnya, King Yu menggaruk kepalanya, malu. Landen Sen mengangkat alisnya. Tanpa diduga, King Yu akan sangat mudah, dan kesannya terhadapnya tiba-tiba berubah banyak. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhur muda itu terlalu khawatir. Aku sudah melupakan hal-hal itu dulu. King Yu berkata, hehe, kamu tidak harus memanggilku Patriark Muda, kamu lebih baik daripada aku sekarang, jika kamu tidak keberatan, aku bisa memanggilmu saudara. Ayahku mengatakan itu baik, aku selalu memandang rendah pada biksu manusia sebelum, pada kenyataannya, masih ada biksu manusia. Ada banyak elit, seperti Anda. Sejujurnya, saya mengagumi Anda. Ketika tingkat kultivasi saya naik, saya pasti akan menemukan Anda untuk belajar dari. Bab 2265 Space Tracer. Oke, nantikan hari itu. Landen Sen menyeringai dan berkata dengan lugas. King Yu masih muda dan tidak tahu apa-apa, tetapi kenyataannya dia tidak jahat. Ini juga merupakan hal yang baik bahwa Landen Sen dapat meyakinkan dia dan dia, bagaimanapun, dia adalah Patriark Muda Kerabula. Tidak lama kemudian, rampasan telah didistribusikan. Landen Sen juga mengambil ordo ilahi primordial dari Mad Bull bermata hitam dan raksasa Saberhorn raksasa. Dengan cara ini, ia memiliki 4 ordo ilahi primordial. Selin Hua melangkah maju dan bertanya, Landen Sen, berita apa yang kamu temukan dalam pencarian jiwamu sekarang? Hei, ini cerita yang panjang, kata Landen Sen dengan emosi. Mengapa menunjukkan ekspresi yang berlebihan, begitu rumit? Selin Hua menjadi lebih ingin tahu. Alam fantasi primordial ini berbeda dari yang kita bayangkan. Aku akan memberitahumu perlahan. Landen Sen dan Selin Hua berkomunikasi satu sama lain dan berbicara tentang berita yang dia pelajari setelah mencari jiwa. Melalui pencarian jiwa pada rusa raksasa dengan pengkhianat, Landen Sen hampir tahu tujuan dari Ordo Primordial dan rahasia besar dari Primordial Fantasyland. Primordial Order of God sebenarnya adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh para dewa sejati dari dunia atas yang pernah turun ke tanah fantasi primordial. Fungsinya adalah untuk membuka saluran ruang angkasa yang menuju ke tanah fantasi primordial dan merekam adegan dalam antarmuka. Awalnya, Primordial Order of God bukan 10 token, tetapi senjata sihir khusus yang disebut Space Tracer Mirror. Dalam istilah awam, itu setara dengan arai teleportasi terarah, dan itu juga arai teleportasi lintas antarmuka. Ini artinya dapat ditransfer dari satu antarmuka ke antarmuka lainnya. Alasan mengapa Space Tracer Mirror telah menjadi 10 perintah Tuhan Purba, ada cerita yang lebih dalam. Ketika Niu Mozu menyerang kota utama klan Julu, nenek moyang klan Julu dipaksa untuk melepaskan jiwa sisa dari 7 rusa yang menelan surga yang telah diabadikan dalam klan selama 80 juta tahun. Setelah jiwa yang tersisa dari rusa menelan langit 7 warna menyelesaikan perbaikan iblis dari balap iblis Niu, sementara kekuatan arwahnya masih ada, itu memberitahu para leluhur generasi Julu ini tentang rahasia sebenarnya dari Primordial Illusion. Dan rusa raksasa dengan tanduk adalah 100 pemimpin perbaikan iblis yang ditunjuk oleh nenek moyang suku Julu untuk memasuki dunia fantasi kuno. Nenek moyang rusa raksasa mengungkapkan banyak berita kepada rusa raksasa dengan tanduk. Ternyata 7 menelan langit rusa Julan dari klan Julu memasuki alam fantasi primordial 80 juta tahun yang lalu dan menemukan buah keos, yang bukan buah keos sejati, tetapi buah keos yang menua yang hampir membusuk. Apa? Buah keos busuk? Hati Selin Hua terkejut, dan ekspresinya sangat terkejut. Tidak buruk. Landen Sen sendiri agak sulit dipercaya. Dia sebelumnya belajar dari tanaman merambat hijau bahwa jika Anda ingin memetik buah kacau dari pohon tianmu, Anda harus menggunakan senjata sihir pemetik buah khusus, serangan perak. Menjadi tua dalam sekejap, tanpa efek. Tanpa diduga, Mahayana dari klan Lu raksasa bisa berevolusi menjadi 7 warna Sky Swallowing Deer setelah mengambil buah tua yang kacau. Sungguh luar biasa. Ini juga tergantung pada kesempatan dan pengertian. Beberapa beku mungkin tidak bereaksi banyak setelah mengambil Chaos Fruit, dan beberapa beku bereaksi sangat kuat setelah meminumnya. Buah keos dengan 10 efek yang tidak ada dapat membuat rusa menelan langit berwarna 7 berevolusi menjadi roh sejati. Bukankah buah keos otentik melawan langit? Mata indah Selin Hua bersinar, dan suara itu bertanya. Tidak sesederhana yang kau kira, Landen Sen menggelengkan kepalanya. Jiwa yang tersisa dari 7 warna langit menelan rusa dan leluhur klan Julu berbicara tentang buah keos, dan mengatakan bahwa ada pro dan kontra. Bahkan di dunia abadi yang sejati, mustahil untuk memiliki hal-hal yang dapat menentang surga. Buah kekacauan di dunia roh kuno mungkin sesuatu yang memungkinkan para beku Mahayana naik ke langit dalam satu langkah, tetapi di dunia abadi sejati, itu adalah semacam hal yang mendorong pertumbuhan.
Hasil ini dapat memungkinkan beku tersebut untuk meningkatkan kultivasinya dengan kecepatan yang luar biasa dan untuk mewujudkan jalan surga. Tetapi begitu tubuh abadi tercapai, itu akan membuat dirinya mencapai kemacetan, dan keabadian tidak akan lagi maju. Cara surga yang dimasukkan secara paksa sangat berbeda dari cara surga yang dipahami oleh seseorang dengan jelas. Kata-kata menelan 7 warna rusa tampaknya menunjukkan bahwa metode budidaya abadi nyata dari dunia atas tampaknya memiliki hubungan besar dengan persepsi surga. Meski begitu, Chaos Fruit masih menjadi barang panas di dunia nyata. Menempatkannya di dunia roh kuno bahkan lebih merupakan hal yang menantang surga. Kembali ke cerita yang baru saja disebutkan. Di alam fantasi primordial, setelah Biksu Mahayana yang memakan buah keos di Istana Surga Suci menghancurkan sebuah pohon tianmu, 2 orang abadi sejati sangat marah dan menghancurkan seluruh Istana Surga Suci. Alasan mengapa Istana Sein Xiao saat ini penuh dengan ruang yang rusak adalah karena kekuatan magis dari 2 abadi sejati. Bahkan padang pasir di mana Landen Sen dan klan-klan setan besar Siu saat ini berada disebabkan oleh 2 kemampuan celestial sejati. Setelah mengambil buah kacau dari pohon tianmu lain, 2 abadi sejati tidak mau tinggal di alam fantasi primordial, dan buru-buru menggunakan Space Tracer Mirror untuk mempersiapkan diri meninggalkan alam fantasi primordial. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan seorang Yutian Kunpeng yang juga berada di ruang angkasa saat bepergian melalui ruang angkasa. Yutian Kunpeng terlahir dengan kekerasan, dan secara langsung menghancurkan 2 harta benda surgawi yang asli dan mengembalikan benda langit mereka ke alam fantasi primordial. Space Tracer Mirror hancur menjadi 10 bagian, dan fragmen jatuh ke alam fantasi primordial. Setelah pertempuran besar, Yutian Kunpeng mengalahkan 2 abadi sejati, menelan tubuh abadi mereka langsung ke perut, dan merampas semua buah kekacauan. Karena kehabisan tenaga, Yutian Kunpeng ini kemudian tertidur di Primordial Illusion, menyerap energi dari antarmuka, dan telah tidur hingga sekarang. Pada awalnya, Yutian Kunpeng tertidur di langit Primordial Illusion, sehingga 8 ras besar yang memasuki Primordial Illusion 80 juta tahun yang lalu tidak menyadarinya. Kemudian, energi antarmuka Illusion Primordial membusuk, dan Yutian Kunpeng berlari langsung ke tanah dan tertidur. Pada awalnya, 2 dewa sejati membunuh semua biarawan di alam fantasi primordial, tetapi masih ada beberapa ras roh kayu yang belum berkembang menjadi manusia. Setelah 1 juta tahun, suku-suku roh kayu itu mengolah tubuh mereka dan mendapatkan kembali dominasinya di wilayah alam fantasi primordial. Mereka menemukan pohon tianmu yang tidak hancur dan menemukan bahwa pohon itu sebenarnya telah menanam 3 buah yang kacau. Ketika 2 makhluk surgawi sejati pergi, mereka tidak menghancurkan pohon tianmu. Siapa yang tahu bahwa pohon tianmu sangat kuat, dan setelah 1 juta tahun, sebenarnya beruang 3 Chaos Fruits. Pada awalnya, beberapa suku roh kayu baik dan kuat, mencari peninggalan 2 dewa sejati di alam fantasi primordial untuk melihat apakah mereka dapat menemukan striker perak yang mengambil buah. Akibatnya, Silver Strike tidak ditemukan, tetapi ia menemukan semua harta ruang hancur menjadi 10 bagian. Tanpa penyerang perak, beberapa suku roh kayu tidak punya pilihan selain mundur dan memetik 3 buah tua yang kacau. Pada akhirnya, beberapa ras roh kayu bertarung sengit karena masalah distribusi, dan mereka semua berakhir berantakan. 3 buah busuk yang membusuk hilang di sekitar istana Sengkiao dan terkandung dalam kotak harta karun. Salah satunya diambil oleh Mahayana dari klan Julu, dan ada 2 yang tersisa. Itu sangat rumit. Selin Hua sedikit mengernyit, dan setelah waktu yang lama, dia bertanya dalam transmisi suara, apakah 7 warna langit menelan rusa tahu keberadaan 2 kotak harta karun lainnya? Saya tahu. 2 kotak harta karun tersebar di ruang yang rusak di barat laut istana Sengkiao. Jawab Landen Sen. Ruang rusak. Selin Hua mengerutkan kening dan berkata, antarmuka primordial Fantasyland runtuh ke titik seperti itu, bahwa ruang yang rusak harus mengandung jumlah kerusakan yang sangat besar. Dengan basis budidaya kami, diperkirakan akan segera ditekan oleh ruang yang kacau. Jika dipecah menjadi terak, pasti akan mati. Tidak harus. Ada satu hal yang dapat menahan kekuatan ruang dalam waktu singkat. Kata Landen Sen cerah.